Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Isra Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram itu di mana? Di Makkatul Mukarramah. Masjidil Aqsa di Palestina. Di mana? Di Palestina. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengendarai buruk, seakan-akan seperti buruk. Apakah seperti kewan itu? Itu biar mudah kita kita amati atau kita angan-angan. Menurut dalam sejarah seakan-akan seperti kewan, seperti buruk dari surga. Yang dibawa siapa? Malaikat Jibril dari surga. Dalam perjalanan berhenti sejenak dan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat di Madinah. Jibril menjelaskan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa di tempat inilah kelak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Padahal waktu itu belum berhijrah. Sudah diperlihatkan bahwa Nabi Muhammad besok akan dihijrahkan ke sini. Pada waktu itu belum terjadi hijrah ke Madinah. Bahwa Nabi Muhammad hijrah di Madinah. Jibril menjelaskan demikian bahwa di tempat inilah kelak Nabi berhijrah di mana tadi? Di Madinah. Setelah melanjutkan perjalanan, Jibril menyuruh Nabi turun untuk sholat 2 rakaat di mana? Di Tur Sina, yaitu tempat Nabi Musa alaihissalam berbicara langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa melihat Allah di mata kepala kita ini. Tidak bisa melihat langsung, Nabi sendiri nggak bisa. Seperti sinar, ada yang mengatakan demikian. Kemudian untuk yang ketiga kalinya Jibril menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhenti untuk melakukan sholat sunnah 2 rakaat lagi di Baitul Laham. Di mana Baitul Laham itu, Pak? Baitul Laham ini adalah tempat Nabi Isa lahir pada waktu itu. Dalam perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalami peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang sangat bermakna. Ini adalah merupakan gambaran akan terjadi juga. Ternyata terwujud. Perjalanan Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7 atau Sidratul Muntaha. Pada malam itu turunlah malaikat Jibril menjemput Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kendaraan yang dari surga itu. Lalu beliau menuju ke Masjidil Aqsa, naik ke langit hingga akhirnya sampai ke Sidratul Muntaha. Di tiap tingkat langit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu nabi-nabi sebelum beliau. Pada langit pertama beliau bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam yang menyambut dan mendoakan dengan baik. Kemudian beliau dinaikkan ke langit kedua dan di sana beliau bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Di langit kedua bertemu dengan Nabi Isa. Dan siapa? Nabi Yahya alaihissalam yang menyambut dan mendoakan dengan baik. Lalu beliau dinaikkan ke langit ketiga dan di sini bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu beliau dinaikkan ke langit ketiga bertemu dengan Nabi
Yusuf alaihissalam. Nabi yang sangat tampan, ganteng, bagus. Nah, orang Jawa bagus, ganteng. Ini kemudian menyambut dan mendoakan Nabi Muhammad juga. Selanjutnya beliau dinaikkan ke langit keempat, bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam yang menyambut dan mendoakannya dengan baik. Kemudian malaikat Jibril membawanya ke langit kelima. Beliau bertemu dengan Nabi Harun yang menyambut dan mendoakannya. Semua nabi mendoakan dengan baik. Selanjutnya beliau dinaikkan ke langit keenam, bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam yang juga menyambut sekaligus mendoakan. Berikutnya beliau dinaikkan ke langit ketujuh dan bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang juga menyambut dan mendoakan. Semua orang mendoakan semua. Tidak ada yang mendoakan. Mendoakan orang lain itu sama dengan mendoakan dengan dirinya sendiri. Setelah melalui perjalanan dari langit pertama hingga langit ketujuh, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian melanjutkan perjalanan tanpa ditemani oleh malaikat. Jibril nggak ikut. Kemana? Terakhir Nabi Muhammad dinaikkan ke Sidratul Muntaha. Pada tempat inilah perjalanan Mi'raj berhenti dan beliau menunggu wahyu yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu turunlah wahyu yang mewajibkan sholat. Dan sholat ini di kewajiban kita sehari semalam berapa kali? 5 kali, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Asal mulanya dulu 50 kali. Pada awalnya Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan 50 sholat sehari semalam. Kemudian ini asal usulnya siapa? Yang mengusulkan siapa? Yaitu Nabi Musa alaihissalam. Beliau meminta pengurangan kepada Allah hingga akhirnya diwajibkan sebanyak 5 waktu sholat seperti yang dikerjakan oleh sebagaimana telah kalian ketahui bahwa maksud Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah agar Allah memperlihatkan tanda-tanda kebesaran. Padahal asal mulanya bagaimana? Pada waktu itu tahun kesedihan, tahun Amul Husni. Amul Husni itu tahun kesedihan. Mengapa Pak? Yaitu pamannya Abu Thalib meninggal dunia atau wafat. 3 hari kemudian Siti Khadijah. Padahal keduanya adalah pendamping setia yang sangat membantu dalam segala-galanya. Makanya Nabi susah waktu itu, gelisah. Bahkan dalam sejarah dinamakan pada tahun itu namanya tahun kesusahan atau Amul Husni, tahun duka. Gara-gara apa? Abu Thalib dan istrinya wafat atau meninggal hampir bersamaan. Nah, akhirnya Nabi Muhammad di-Isra Mi'rajkan dan dihibur. Dia tahu bahwa Nabi melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Dalam satu malam sudah bisa naik ke-7 langit. Padahal berapa juta tidak bisa menghitung, triliunan kilo. Ini diukur dari apa? Diukur dengan akal tidak maduk, tidak nyandak. Diukur dengan keimanan, karena kita sebagai orang yang iman, percaya adanya Allah, bahwa Allah adalah Maha Kuasa dalam segala-galanya.
Ini diukur dari keimanan, tidak diukur dari akal biasa, nggak ngatasi. Ini kejadian-kejadian yang luar biasa merupakan akan terjadi juga pada umatnya Nabi Muhammad. Bahkan diperlihatkan orang yang selalu berenang dalam darah, ada orang yang selalu memukuli kepalanya sendiri. Ini mengibaratkan orang yang malas dalam beribadah dan sebagainya. Nanti ada di bawahnya ini. Ya, peristiwa apa yang dialami Rasulullah dalam menjalankan Isra Mi'raj? Peristiwa ini banyak hikmahnya, banyak apa tuh yang kita petik dalam pelajaran ini. Bertemu dengan jin Ifrit. Rasulullah menyaksikan orang yang tak henti-hentinya menuai atau memanen hasil tanamannya. Sebagai gambaran apa? Orang yang berjuang dalam membela agama Allah, amal mereka dilipat gandakan sampai 700 kali. Orang yang sedekah jariyah termasuk itu kategori orang yang berjuang di dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad mencium bau harum. Jibril menjelaskan bahwa bau tersebut adalah baunya siapa? Dari kuburan Masyitoh beserta keluarganya yang dibunuh oleh Raja Fir'aun. Karena apa? Tetap teguh mempertahankan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau ini teguh, kuat. Gambaran-gambaran itu masih banyak lagi. Di antaranya adalah gambaran ada orang yang selalu memukuli kepalanya sendiri. Biar apa, Pak? Biar mengerti umat kita sebagai umat Rasulullah yang itu ternyata terjadi. Ada orang yang selalu bagaimana memukuli kepalanya sendiri karena yang enggan atau enggak mau atau malas dalam melaksanakan kewajibannya sholat. Ada yang diberi makan daging yang enak malah memilih bangkai. Karena apa? Orang itu senang memakan riba atau memakan barang yang haram, sering menjalankan yang dilarang oleh agama. Gambaran satu contoh. Ada yang mengatakan besar kepala perutnya. Karena apa? Sering memakan barang-barang yang haram. Besok terjadi pada hari pembalasan ini tidak diperlihatkan. Ini jauh sebelumnya sudah diperlihatkan waktu Rasulullah di Isra Mi'rajkan pada waktu itu. Pada tanggal 27 Rajab atau 621 Masehi. Ada gambaran dosa dan hukuman bagi orang yang berzina. Ini diperlihatkan ada beberapa orang yang sedang membawa daging dan di sebelah orang-orang itu terdapat daging yang sudah membusuk. Kemudian orang-orang itu membuang daging yang dibawanya dan mengambil daging yang sudah membusuk. Padahal daging yang baik nggak mau, malah milih daging yang busuk. Artinya gimana, Pak? Di antaranya mereka senang melakukan barang kemaksiatan. Naudzubillah. Gambaran dosa dan hukuman bagi orang yang suka makan riba. Diperlihatkan orang perutnya sangat besar, ini yang sering memakan riba. Karena riba itu dilarang. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli. Menghalalkan jual beli tapi mengharamkan riba. Wa ahallallahu bai'al haramar riba. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Apa jual beli? Yaitu tukar dengan barang yang kita inginkan dan saling menguntungkan juga. Karena apa? Misalkan kamu ada
uang, tapi nggak punya barang. Akhirnya diatur dengan baik atau jual beli yang saling menguntungkan dan tidak merugikan. Jual beli ada yang diperbolehkan, ada yang dilarang. Gambaran dosa dan hukuman bagi orang yang suka berdusta, membicarakan keburukan orang lain. Juga diperlihatkan orang-orang yang memotong lidahnya sendiri. Setelah lidahnya terpotong kemudian tersambung kembali. Terus menerus begitu seterusnya. Nah, ini berulang-ulang menggambarkan bagaimana orang yang selalu sering berbuat dosa. Nabi Muhammad juga diperlihatkan gambaran wajah-wajah para malaikat penjaga neraka. Penjaga neraka siapa? Malaikat siapa? Malik, buram, kereng, nggak ada yang ditakuti. Kalau menjaga surga menyenangkan. Malaikat siapa? Ridwan. Kalau menjaga neraka kereng, wis kudu muring-muring. Malaikat penjaga neraka wajahnya menakutkan, tidak tersenyum belas, tidak diperlihatkan keramahan dan kelembutan sedikit pun. Itu penjaga neraka. Kalau yang menjaga surga ramah, sopan santun, senang melihatnya. Itu malaikat Ridwan. Nabi Muhammad juga diperlihatkan orang-orang yang memukul kepalanya terus-menerus. Beliau bertanya pada Jibril, siapakah mereka itu Jibril? Jawabannya, mereka umatmu yang enggan bersolat. Aras-arasan sholat tadi sudah saya sampaikan. Yang kelak sangat menyesal dengan memukul kepalanya sendiri terus-menerus. Sekalipun terasa sakit, ndase dipaloni dewi. Palu. Gara-gara apa, Pak? Aras-arasan sembahyang ning dunyane. Yo besok di hari kiamat atau di hari akhir, besok sana pembalasan, kepalanya dipukuli sendiri. Penyesalan sudah nggak ada gunanya. Nabi Muhammad SAW juga melihat orang-orang yang di hadapannya ada dua buah hidangan. Sebelah kanannya makanan lezat dan sebelah kirinya makanannya busuk. Orang-orang itu bagaimana? Ada makanan yang enak tapi malah memilih makanan yang busuk. Ini adalah orang-orang yang senang berbuat dosa di dunianya, senang berbuat dosa, diberi makanan sate rawon yang enak malah memilih bangkai tikus. Orang yang bagaimana? Gambaran besok di akhirat sana, di dunianya itu beli berbuat maksiat, tidak mau berbuat kebaikan. Akhirnya bagaimana? Yang sebelah kanannya banyak makanan yang enak dan lezat, dan sebelahnya banyak bangkai yang memilih makanan yang berupa bangkai. Ini menunjukkan gambaran-gambaran akan terjadi di umatnya Nabi Muhammad. Ternyata sekarang tidak geser atau tidak selisih, tidak ada ganjalan. Semuanya ini adalah terbukti zaman akhir ini semakin banyak maksiatan dan bermacam-macam variasi atau bentuk, dikemas berbagai macam kemasan, baik yang diindah dilihat secara indera manusia indah dipandang. Karena apa? Ini adalah terbius dengan setan-setan iblis, karena setan iblis ditakdirkan akan umurnya panjang, akan dimasukkan di neraka setan-setan minta bolo.
Ya, Jibril apa? Memberitahu ada makanan yang lezat di sebelah kanannya, tak memilih makanan busuk. Orang dengan lahapnya memilih makanan busuk. Rasulullah bertanya, "Ya Jibril, siapakah mereka itu?" Jawabnya bagaimana? Ya Rasulullah, ya Rasulullah, itu bagaikan umatmu yang suka membiarkan nafsunya memilih pekerjaan yang buruk dan dosa daripada beramal baik dan berpahala. Senangnya maksiat. Banyak peristiwa yang disaksikan oleh Nabi dalam perjalanan Isra Mi'raj tersebut. Hal ini merupakan peringatan agar manusia jangan sampai berbuat dosa. Sekecil apapun dosa pasti akan ada balasannya. Manusia hendaknya selalu berbuat baik karena apa? Sekecil apapun kebaikan akan ada pahalanya. Ayo, mari kita perbanyak amal yang baik, amal yang soleh. Selama perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu ditemani siapa? Selalu ditemani dan dipandu oleh malaikat Jibril. Namun ketika hendak naik ke Sidratul Muntaha, Jibril tidak lagi menemani beliau. Beliau harus naik sendiri untuk menjemput perintah langsung Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah apa? Perintah sholat. Ini diantaranya sekilas atau ringkasan sejarah Isra Mi'rajnya Nabi.